私は光と絆を否定する。全ては幻に過ぎない。Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba ya bahas episode kelima dari mini seri UGF TAC gitulah ya. Yang mana ya untuk episode kelima kali ini ya jadi salah satu episode yang memperjelas kita gitu lah ya beberapa insiden yang enggak terlalu pasti dan juga enggak terlalu jelas gitu lah ya istilahnya. Yang mana ya di sini tuh ya ada beberapa insiden yang cukup menarik gitu lah ya. Contohnya ya ada ya asal usul dari Mbah Toregia, terus juga ya banyak lagi lah ya pokoknya ya. Jadi ya di sini kita bakalan coba ya bahas bareng-bareng aja gitu lah ya tentang ya episode kelima UGF TAC kali ini gitu lah ya. So oke lah. Oke, jadi di scene awal ini ya di sini tuh ya ada Ultraman Toregia Arista atau ya Ultraman Toregia sebelum jadi jahat gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya dia sedang ya membuat sebuah henshin item atau ya device baru ya untuk temannya, yaitu ya si Taro, yang mana ya kalian juga udah pasti tahu yaitu ya device-nya ini ya Taiga Spark gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Toregia ini ya menerangkan Taiga Spark ini kepada si Hikari atau ya ketua dari bagian sains atau ya pengetahuan di negeri cahaya gitu lah ya. So oke, jadi di sini tuh ya ada sedikit apa ya, saya ada hal yang cukup kurang menggembirakan gitu ya buat si Toregia ini. Yang mana ya di sini tuh ya dia agak kurang layak untuk ya bergabung dengan Intergalactic Defense Force. Karena ya di sini ya dia mempunyai gaya bertarung yang agak kurang lah ya istilahnya. Namun ya di sini tuh ya dia sangatlah ingin ya gabung kepada ya Intergalactic Defense Force-nya itu ya seperti ya temannya itu atau ya si Taro gitu lah ya. Namun ya di sini tuh ya si Hikari ini ya apa ya, saya berkata kalau misalnya ya lu itu harus bangga dengan apa yang lu bisa lakuin gitu lah ya istilahnya. Jadi ya di sini ya si Toregia ini ya agak terobati lah ya dengan ya kata-kata si Hikari itu. Jadi ya itu emang bener adanya gitu lah ya, yang mana kita itu ya harus bangga dengan kemampuan yang kita miliki atau ya kemampuan-kemampuan yang dapat kita lakukan gitu lah ya. Tapi ya di sini tuh ya ada hal yang cukup janggal gitu ya bagi saya pribadi gitu lah ya men ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Toregia ini yang memanggil Ultraman Hikari ini ya emang Hikari men ya, Ultraman Hikari gitu. Tapi ya berdasarkan ya story dari ya Ultraman Mebius gitu lah ya. Si Ultraman Hikari ini ya baru diberi nama Hikari itu ya pada saat jadi episode 11 lah ya. Itu kalian juga udah pasti tahu bagi kalian yang udah nonton serial Mebius gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya seperti yang kita ketahui gitu lah ya, ini episode kelima dari ya mini seri UGF TAC kali ini ada di waktu pada saat ya mungkin ya sebelum serial Ultraman Mebius itu tayang gitu lah ya. Jadi ya di sini ya hal yang cukup membingungkan ini ya si Hikari ini ya kayak udah dari sananya gitu lah ya, namanya itu Hikari, sedangkan ya menurut ya serial Ultraman Mebius itu si Hikari ini ya diberi nama oleh si Ryu gitu lah ya Ultraman Hikari gitu lah ya. Jadi ya kalau misalnya kalian punya pendapat ya tentang ya keganjalan ini ya silahkan kalian komen di bawah aja lah ya. Pokoknya ini agak ganjal tapi ya mungkin ya hal yang cukup logis aja gitu lah ya. Ya kenapa ya si Hikari ini namanya emang Hikari gitu ya, karena emang dari dulunya mungkin ya nama si Hikari itu ya emang Hikari gitu lah. Jadi ya intinya ya kayak gitu, mungkin lah ya. So oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya ada si Ultraman Taro dan juga Ultraman Toregia yang sedang berbincang ya tentang ya Taiga Spark ini gitu lah ya. Yang mana ya si Taiga Spark ini ya belum seutuhnya atau ya belum sempurna atau ya belum jadi 100% gitu lah ya istilahnya. Jadi ya di sini ya mereka akan ya menyempurnakan si Taiga Spark ini, dan juga mereka itu yang memikirkan nama dari device ini, yang mana si Taro ini yang menyarankan kalau misalnya ya device ini akan diberi nama Taiga Spark atau ya kayak nama anaknya kelak gitu lah ya. So oke lah. Yang mana ya di sini tuh ya mereka berdua ya kayak bekerja sama gitu ya untuk membuat ya device ini gitu lah. Jadi ya ini bisa menjadi ya bentuk ikatan dari mereka berdua gitu lah ya. So oke lah. Dan singkat cerita di sini tuh ya terjadilah sebuah insiden yang pastinya ya kita ketahui gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya Ultraman Hikari itu yang menghilang entah kemana gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya Ultraman Hikari beserta ya anggota-anggota sains di negeri cahaya yang lainnya itu di sini tuh ya mereka melacak keberadaan si Hikari ini, yang mana ya ternyata ya si Ultraman Hikari ini ya sedang berada di planet Arp gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Hikari ini ya kayak melindungi planet Arp ini, namun ya gagal men ya. Dan di sini pun ya si Hikari ini ya kayak semacam diselimuti oleh ya energi-energi balas dendam atau ya
niatan untuk balas dendam terhadap Bogal yang sudah menghancurkan masa depan ya planet alam ini. Jadi ya di sini Shikari ya cukup termenung, dan disinilah ya si Torega ini muncul. Namun ya di sini tuh ya si Hikari ini ya kayak enggak menyambut baik akan hadirnya dirinya gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Hikari ini bilang kalau misalnya ya dia ini ya bukan ketua dia lagi gitu lah ya. Tapi ya walaupun begitu ya si Torega ini ya bersikeras untuk yang mengajak si Hikari ini ya pergi lagi ke negeri cahaya atau yang mengajak dia pulang gitu lah ya. Namun ya di sini tuh ya si Hikari ya kayak keras kepala banget, dan juga ya kayak hilang kontrol akan ya hal balas dendam itu gitu lah ya. Dan disinilah si Ultraman Hikari ini ya berubah menjadi Hunter Knight Tsurugi, yang mana ya di depan hadapan si Toregia ini. Dan di sini pun ya si Tsurugi ini ya langsung membantai ya si Toregia ini, yang mana di sini tuh ya udah jelas banget men ya kalau misalnya ya si Torega ini ya nggak terlalu mahir gitu lah ya dalam hal bertarung. Dan disinilah ya apa ya si Torega ini ya kayak semacam kebingungan gitu lah ya, apakah ya kekuatan cahaya itu ya lebih rendah gitu lah ya harga dirinya daripada ya kekuatan ya kegelapan, yang mana di sini tuh ya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu lah ya kalau misalnya ya si Hikari ini yang nggak dapat ya mengontrol ya kekuatan kegelapannya itu atau ya Armor Knight Tsuruginya itu gitu lah ya. Dan di detik inilah ya si Absolute Tartarus ini ya mulai bisik-bisik lagi men ya, kayak ya di episode kemarin gitu lah ya, yang mana ya di sini tuh ya si Absolute Tartarus ini yang membisikkan atau ya menawarkan apakah kau ini ya mempunyai apa ya ingin mempunyai kekuatan yang ingin lu inginin gitu lah ya, atau ya apa yang lu mauin gitu lah ya. Jadi ya kayak di sini ya si Torega ini ya kayak emang cukup tergoda juga, namun ya di sini ya dia masih kayak kebingungan gitu lah ya, so oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya ada si Torega dan juga si Taro ini ya sedang berbincang tentang ya si ya Ultraman Hikari itu ya yang menjadi Hunter Knight Tsurugi gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Torega ini ya bertanya kepada si Taro ini, yang mana apakah ya kekuatan cahaya itu ya lebih apa ya lebih lemah dari kekuatan kegelapan. Nyatanya ya si Hikari itu ya yang seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh ya si Hikari ini nggak bisa ya mengontrol kekuatan kegelapan itu. Jadi ya di sini si Taro ini yang membantah akan hal itu, yang mana ya si cahaya itu ya lebih kuat atau ya lebih tinggi gitu lah ya derajatnya daripada kekuatan kegelapan. Namun ya di sini tuh ya si Torega ini ya kayak semacam gimana ya, mentalnya ini ya cukup teruji banget di episode kali ini, yang mana ya di sini tuh si Torega ini ya bilang kos misalnya ya si Taro ini ya lu sendiri bisa bilang gitu karena ya lu ini kan ya salah satu anggota dari Intergalactic Defense Force. Terus juga ya bapak lu itu ya komandan tertinggi dari ya Intergalactic Defense Force itu, dan juga dia itu yang mempunyai julukan Ultraman Number 6. Sedangkan gua ini apa men ya, Ultraman Torega ini apa. Jadi ya di sini cukup ngena banget sih momennya, yang mana ya ini bener juga sih ini perkataan si Torega. Namun ya di sini ya si Taro ini yang membalas dengan santuy, dengan lembut gitu lah ya. Yang mana ya gua ini kan ya emang berbakat dalam bertarung, terus juga ya salah satu anggota dari Intergalactic Defense Force. Namun ya di sini tuh ya lu mempunyai kelebihan di bidang sains atau ya dia itu ya cerdik gitu lah ya. Jadi ya di sini si Torega ini ya langsung pergi dengan alasan ya ini ya mungkin dia ini ya lelah gitu lah. Jadi ya di sini juga ya si Taro ini ya sempat bilang juga men ya kalau misalnya ya dia ini ya bakal melindungi si Torega ini ya dari kegelapan gitu lah ya men ya. Dan singkat cerita di sini tuh ya si Ultraman Torega dan juga si Taro ini ya pergi ke sebuah planet, yang mana ya planetnya itu ya planet Beastar gitu lah ya. Yang mana ya si Taro ini ya kalau misalnya dia ini ya pergi ke planet ini, dia ini yang merasakan kayak ada aura-aura yang cukup aneh dan juga gak umum lah ya istilahnya. Jadi ya di sini dia mengajak si Torega ini ya untuk apa ya untuk meneliti ya planet ini gitu lah ya, apakah akan ada hal-hal buruk gitu lah ya istilahnya. Jadi ya di sini dia mengajak Torega ini ya bareng ke planet Beastar ini gitu ya, so oke lah. Dan di sini nih ya men ya muncullah ya Night Fang yang disummon oleh si Absolute Tartarus, yang mana ya si Taro dan juga si Torega ini ya cukup kebingungan, yang mana di sini tuh ya si Taro langsung membantai ya si Night Fang ini. Namun ya di sini tuh si Torega ini ya malah kena ya kemampuan si Night Fang ini, atau ya salah satu kemampuan yang kalau misalnya dia ini ya atau orang yang terkena kemampuan dari si Night Fang ini, di sini tuh ya si orang tersebut itu ya akan mengalami sebuah hal yang cukup ganggu juga men ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Torega ini ya mengingat akan hal-hal yang cukup bikin dia sedih, terus juga
cukup bikin dia tercengang gitu lah ya, soalnya yang mana di sini tuh ya ada Ultraman Hikari yang menjadi Hunter Knight Tsurugi, dan di sini tuh ya dia kayak semacam mengajak dia untuk jatuh ke dalam kegelapan. Namun ya si Toregia ini ya menolaknya gitu lah ya. Terus juga ya di sini tuh ya ada perkataan Taro yang di sini tuh ya dia berkata kalau misalnya ya si Taro ini ya akan melindungi si Toregia ini dari kegelapan gitu lah ya. Dan di sini tuh si Toregia ini yang menyuruh mereka ini ya untuk diam men ya. Jadi ya di sini lumayan dipermainkan banget sih ini mental dari si Toregia ini gitu. Dan disinilah ya muncul ya bisikan-bisikan dari si Absolute Tartarus lagi men ya, yang mana di sini tuh ya si Absolute Tartarus ini yang menawarkan sebuah kekuatan yang udah saya bilang tadi gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Absolute Tartarus ini ya seperti biasa gitu lah ya, yang mana di sini tuh ya dia ya memperkenalkan dirinya lagi gitu lah ya. Ini cukup ganggu sih, ini udah berapa kali perkenalan Pak. Dan di sini pula ya si Absolute Tartarus ini ya menunjukkan ya masa depan si Toregia ini ya bagaimana gitu lah ya. Yang mana ya si Toregia ini ya akan menyatu dengan Grim dan mendapatkan form baru yang seperti yang kita udah tahu gitu lah ya, bentuk dari si Evil Toregia ini. Terus juga di sini tuh ya dia membunuh Tri Squad, terus juga ya bermusuhan dengan ya teman dekatnya yaitu ya si Taro. Ya pada intinya ya jatuh ke dalam kegelapan gitulah ya istilahnya. Dan di sini pun ya si Absolute Tartarus ini ya mengajak dia untuk ya ikut dengan dirinya. Ya seperti kejadiannya ya episode kemarin pas si Belial diajak dia untuk ya bertarung bersama gitulah ya, so oke lah. Dan di sini nih ya men ya si Toregia ini ya udah mulai terhasut dan juga tergoda akan tawaran si Absolute Tartarus ini, yakni kekuatan baru terus juga yang mengubah takdirnya gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Taro ini ya sempat apa ya, sempat menahan Toregia untuk ya jangan sampai dia ya ikut dengannya gitu lah ya. Dan di sini nih ya men ya si Taro ini yang memutuskan untuk ya mengalahkan Night Fang terlebih dahulu, yang mana di sini tuh ya dia menggunakan ya Ultra Dynamite yang mana ya itu ya menguras tenaganya gitu lah ya. Tapi ya walaupun ya si Taro ini ya udah menahan si Toregia ini ya supaya tidak ikut si Absolute Tartarus ini, di sini tuh ya si Toregia ini ya kayak udah bodo amat lah ya. Di sini gua pengen ngubah takdir gua di sini pengen punya kekuatan baru dan ya menjadi Ultraman yang lebih kuat gitu lah ya. Dan di akhir perbincangan ya di sini tuh ya si Toregia ini ya bilang men ya, yang mana di dunia ini yang nggak ada yang namanya terang ataupun gelap, atau ya cahaya ataupun kegelapan gitu lah ya. Yang mana ya si Evil Toregia juga ya sering banget ngucapin kata-kata ini gitu lah ya. Dan di detik inilah si Toregia ini ya masuk ke dalam portal si Absolute Tartarus ini gitu lah ya, so oke lah. Dan di sini pula ya si Taro ini ya cuma bisa pasrah dan menyesal akan kepergian sahabatnya gitu lah ya. So oke lah, jadi ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya video pembahasan ya untuk episode kelima dari mini seri UGF TAC kali ini gitu lah ya. Pokoknya ya ini salah satu episode yang lumayan menarik gitu lah ya, yang mana di sini tuh ya ada beberapa insiden yang diperjelas lagi men ya, yang mana ya salah satunya ya ada asal usul dari Toregia, dan juga untuk episode minggu depan itu ya si Belial dan juga si Toregia ini akan team up melawan si Zero gitu lah ya. Seperti yang kita udah lihat di opening atau di ending ya, pokoknya di situ lah ya. Yang mana ya itu menarik banget, dan juga ya saya masih bingung aja nih ya men ya sama sistem time travel di mini seri ini. Tapi ya kalau misalnya kalian punya pendapat gitu lah ya tentang ya time travel di mini seri ini, terus juga ya tentang episode kali ini, ya silahkan kalian komen aja lah ya di bawah tentang pendapat-pendapat kalian tentang ya episode kali ini ataupun ya sistem time travel di mini seri ini. Pokoknya ini menarik banget, dan silahkan kalian berteori juga gitu ya di kolom komentar, karena ya ini lumayan menarik buat dibahas gitu ya. So, oke, jadi mungkin kayak gitu aja dulu ya video buat kali ini ya, buat pembahasan episode kelima dari mini seri UGF TAC kali ini gitu ya. So, oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Dan saatnya bilang sayonara.